Halo Fitness Mania, kali ini saya akan membahas tentang 5 jenis buka puasa. Ya, di bulan Ramadan ini kita bisa buka dengan apa saja. Nah, saya coba akan bahas beberapa hal di sini. Ada kurang lebih ada 5 yang teman-teman nanti boleh pilih. Semuanya sesuai dengan tujuannya masing-masing. Tapi tentu ada prasyarat yang harus kita penuhi ya teman-teman sekalian ya. Secara umum memang kita berharap di bulan Ramadan ini artinya kita mendapatkan kebermanfaatan secara keimunan. Salah satunya adalah kita bisa punya berat badan yang turun. Dalam hal ini yaitu adalah kadar lemak yang menurun, otot yang tetap terjaga, dalam arti kalau kita berbicara namanya komposisi tubuh yang lebih baik ya. Oke, baik. Nomor 1 adalah kita berbuka dengan, nah ini yang paling mungkin kalau boleh menjadi prioritas. Kalau boleh buka dengan protein. Protein, kelebihannya protein adalah apa? Protein adalah zat pembangun, dari katanya protos itu batu batanya tubuh kita ya. Jadi kalau kita buka, konsumsinya kita protein itu satu hal yang sangat baik sekali teman-teman sekalian, karena protein sendiri biasanya juga mengandung lemak ya. Kalau kita terutama dari hewani ya, kalau yang menjadi proposal saya misalnya ya, teman-teman bisa dapatkan yang namanya juga, kalau istilahnya namanya rasio antara protein dan energinya itu biasanya seimbang 1:1. Jadi kalau dari hewani, kalau rasio protein dan energi bisa datang dari lemak, bisa datang dari karbohidrat ya. Tapi kalau dari hewani, kelebihannya mungkin adalah biasanya rasionya selalu satunya datang dari protein, energinya datangnya dari lemak. Nah makanya kenapa protein dan lemak adalah salah satu daripada, kalau bisa dikatakan makronutrisi, yang merilis yang namanya satiety hormone atau hormon kenyang ya, seperti misalnya CCK, peptide YY, misalnya leptin. Jadi hormon yang membuat kita punya signal untuk bilang ke tubuh kita untuk bilang bahwa ya udah cukup, udah kenyang ya. Makanya kenapa kalau kita berbicara kelebihan protein itu sebenarnya tuh sesuatu yang bisa dikatakan sulit untuk terjadi gitu. Tapi kalau kita bilang kelebihan proteinnya, terutama misalnya dari salah satu sumber mungkin yang paling favorit ya teman-teman, karena sekarang ini kan dengan adanya teknologi memungkinkan kita untuk dapat suplementasi kan gitu ya. Makanya kalau suplementasi proteinnya tentu 1 scoop katanya udah 30 gram proteinnya gitu ya. Tentu otomatis mudah bagi orang untuk makan 2, 3, atau 4 scoop gitu ya. Jadi kadang-kadang akhirnya jadi judulnya kelebihan protein, tapi sebenarnya yang terjadi kepada saat itu sebenarnya proteinnya itu adalah dirubah menjadi gula sebenarnya. Jadi sebenarnya kelebihannya gula juga sebenarnya. Tapi kalau dari makanan sehari-hari, misalnya dari ikan, dari ayam ya, dari daging misalnya sapi gitu ya, bisa daging putih, daging merah gitu ya, atau bahkan dari nabati sekalipun ya, misalnya tempe, kacang-kacangan, itu biasanya cenderung kita pasti akan lebih cepat kenyangnya gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau mau buka dengan protein kita bisa variasi, bisa kombinasi, bisa rotasi ya. Nah kalau proposal saya lebih ngajak teman-teman bukanya pakai hewani. Kalau harus nabati nggak ada masalah, cuma memang tantangannya di rasio protein dan energi. Kalau nabati itu kadang-kadang energinya jadi lebih tinggi, bisa 3 atau 4, dan biasanya kebanyakan datangnya dari karbohidrat. Nah, sedangkan proteinnya menjadinya lebih rendah. Paham ya teman-teman di sini ya. Jadi kalau seandainya harus konsumsi dari nabati, mungkin saya rasa berarti kita tahu di situ ada elemen karbohidrat yang masuk di sana. Kenapa-napa nggak kenapa-napa juga, nggak apa-apa. Ya, tapi secara umum buka dengan protein itu akan membuat satu momentum kita untuk kedepannya, justru dibandingkan dengan kalau kita biasanya kan selalu ya buka dengan yang manis-manis gitu ya. Problemnya dengan buka dengan yang manis-manis, problemnya hanya cuma yang terjadi adalah yang namanya roller coaster energi. Kenapa? Karena ketika buka dengan yang manis-manis, otomatis gula darah kita meningkat ke atas. Jadi makanya disebut yang namanya spike glukosa. Spike glukosa juga diikuti oleh spike insulin. Nah makanya kenapa ketika dia tinggi, otomatis insulin harus menurunkannya. Dan ketika terjadi penurunan dari tingginya itu, makanya kenapa terjadi yang namanya, kalau istilahnya terjun payung itu gitu. Nah, perasaan terjun payung di sini ketika turun ke bawah, apalagi melebihi baseline-nya kita ya di 90 sampai
80 sampai 100 mg per desiliter darah. Begitu dia ngelewatin turun ke bawah, kita lapar lagi. Jadi ditarik lagi, makan lagi. Pas sudah makan, diturunin lagi sama insulin lagi. Kita lapar lagi, tarik lagi, naik lagi. Makanya kenapa akhirnya kita tidak mengenal rasa kenyang kalau seandainya kita buka dengan yang manis. Alasannya itu. Jadi makanya kenapa proposal nomor 1 adalah buka dengan protein. Ya. Lalu yang nomor 2. Nah, ini yaitu adalah buka dengan lemak. Misalnya, oh dengan lemak. Gimana tuh caranya? Ini cuma siasat aja, makanya saya katakan tadi. Misalnya lemaknya kita ambil dari, bisa lemak dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari buah ya, seperti misalnya alpukat, atau misalnya dari kacang, atau misalnya kayak dari peanut butter, atau misalnya dari olive oil atau MCT oil, medium chain triglycerida oil ya. Atau mungkin dari keju, atau mungkin dari dark coklat misalnya yang lebih dari 70% ya. Ini adalah beberapa contoh saja nih teman-teman. Kalau seandainya mau strateginya pas buka, masukin ini dulu. Alpukatnya cuma tidak dengan teman-temannya ya di tim teler itu ya. Atau di tim Shanghai gitu ya. Tapi alpukatnya sendiri maksudnya ya. Ini hanya cuma strategi untuk kita makan supaya yang tadinya lapar kan pas buka, kita mendapatkan yang namanya dalam tanda kutip satu pemenuhan, jadi kenyang gitu langsung ya, karena sama dengan lemak dan protein, dia merilis satiety hormone atau hormon kenyangnya lebih optimal dibandingkan dengan kalau kita mengkonsumsikan karbohidrat. Nah, cuma strateginya di sini proposal saya yaitu adalah konsumsi ini, habis itu udah nggak usah ngapa-ngapain, mungkin lanjutkan lagi dengan aktivitas olahraganya atau ngapainnya, nanti sejam kemudian baru masuk ke makanan yang komplitnya. Gitu ya. Nah, kalau yang di atas ini protein lebih kepada udah masuk sama makanannya, nggak ada masalah nih ceritanya. Oh nggak, saya mau langsung makan aja. Berarti proteinnya yang duluan. Berarti biasanya temenannya sama serat aja kalau ingin menurunkan berat badan. Tapi kalau seandainya misalnya saya nggak kenapa-napa kok Mas Ade, saya masih bisa konsumsi karbohidratnya masih masuk dalam takaran saya, nggak ada masalah juga. Cuma seperti yang kayak kemarin saya katakan, karbonya last. Jadi proteinnya dulu yang masuk, habis itu baru karbonya. Ya, jadi jangan karbo duluan yang masuk duluan ya, protein duluan. Karena kalau protein duluan, serat duluan masuk, baru nanti nasinya misalnya, atau mungkin kentangnya, atau mungkin apanya, pastanya misalnya. Nah itu jadi lebih slow down dia, tidak terjadi yang namanya spike si insulin atau glukos tadi gitu, karena tertahan laju kecepatan gula masuk ke dalam darahnya dengan mengkonsumsikan protein atau mengkonsumsikan lemak ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang nomor 2 yaitu lemak. Nomor 3, nah ini adalah buka, sama juga tadi bukanya tidak dengan lemak tapi bukanya dengan liquid, dengan cairan. Nah cairan di sini bisa apa? Bisa misalnya yang paling populer ya, kalau teman-teman anak fitness mania biasanya, saya mau protein powder Mas Ade. Nah kadang-kadang sering protein powder dipakai buat sahur. Nah, proposal saya protein powder dipakai buat buka, gitu. Nah, selain itu juga, misalnya protein powdernya mau biar supaya spike insulinnya tidak terlalu tinggi, teman-teman masukin apa? Masukin buah atau sayur-sayuran di sana. Sehingga jadi otomatis kecepatan gula masuk ke dalam darahnya juga lebih lambat, ya. Jadi bisa green juice, sayur-sayuran, bisa sayuran dan buah-buahan kombinasi, bisa protein drinks juga, atau juga melibatkan juga misalnya dalam hal ini yaitu adalah yogurt sebagai strategi nomor 4, yaitu adalah dengan buka dengan probiotik atau dengan fermentasi, makanan-makanan fermentasi. Nah ini juga salah satu yang bisa menjadi strategi. Salah satunya juga kalau teman-teman mau buka juga, yaitu adalah dengan hanya minum aja, misalnya apple cider vinegar, misalnya cuka apel gitu, minum aja buat supaya biar menahan rasa lapar yang terlalu berlebihan sehingga jadi kepengen makannya lebih banyak. Tapi di sisi lain teman-teman sekalian, dengan kita mengkonsumsikan misalnya yogurt, probiotik, mengkonsumsikan misalnya cuka apel gitu ya, atau mungkin fermentasi lainnya. Nah di sini sebenarnya kebaikannya adalah apa teman-teman? Kebaikannya adalah kita memberikan yang namanya kesiapan kepada tubuh untuk nanti pada saat buka, kan kita kan makannya lumayan agak lebih banyak kan, kita mendapatkan kesempatan untuk punya tingkat keasaman yang tinggi, yang cukup gitu, sehingga kita bisa mengaktifasi enzim. Jadi tingkat keasaman dibutuhkan, makanya kenapa kita butuh bantuan si makanan-makanan fermentasi, atau misalnya prebiotik untuk bantu, probiotik untuk membantu kemampuan tubuh untuk mencerna si makanan. Selain juga tentunya adalah untuk menjaga keseimbangan
bakteri di perut kita ya, microbiome kita gitu. Karena jangan sampai terjadinya ketidakseimbangan, karena biasanya sering kita kadang-kadang pas buka tuh kadang-kadang makannya terlalu dalam tanda kutip terlalu hancur gitu ya. Nah, lanjut lagi yang terakhir, yaitu adalah lebih kepada pilihannya, yaitu adalah buka dengan sumber. Kalau harus makan bukanya dengan karbohidrat, pilih karbo yang berserat. Nah, sebenarnya agak masuk ke sini juga sih tadi ya. Di yang liquid ini kadang-kadang ini juga masuk ke dalam karbo berserat. Cuma kalau karbo berseratnya di sini misalnya langsung makannya misalnya sayur-sayuran gitu, itu oke aja. Atau misalnya makannya ubi, atau misalnya makannya kentang dengan kulitnya misalnya ya. Atau misalnya makannya kurma, nah, gitu ya. Nah, cuma emang tantangannya kurma, hari ini kadang-kadang orang suka salah ketika banyak kurma. Kalau zaman dulu kan kurmanya kan gulanya kan lebih rendah ya gitu, dan seratnya tinggi gitu. Zaman sekarang kadang-kadang mungkin bisa jadi tergantung jenis kurmanya, bisa jadi kita salah memilih, ternyata kurmanya malah yang apa namanya di edit sugar lagi gitu, tambah lagi, dan juga kadang-kadang terlalu lembut sehingga seratnya juga rendah. Padahal kita maunya yang seratnya tinggi dan gulanya rendah ya. Tapi intinya secara umum teman-teman mencoba untuk buka dengan menggunakan si fibrous karbohidrat atau karbohidrat yang berserat tadi. Kita makan, habis itu kita lanjutkan lagi dengan latihan, apakah resistance training atau cardio exercise. Nah, sejam kemudian baru kita makan. Jadi ini semua sebenarnya terutama di liquid, di fibrous carbohydrate, di probiotik misalnya dengan apple cider vinegar-nya atau fermented food, atau lemak yang sekedar hanya cuma 1-2 sendok apa namanya MCT oil misalnya, itu memberikan kita semacam strategi siasat untuk kita tidak terjadinya yang namanya, kalau istilahnya overkompensasi, atau istilahnya buka dengan kalap gitu, maksudnya itu gitu ya. Jadi dengan strategi ini, 5 strategi ini, kita berharap mudah-mudahan, kembali lagi cerita tentang yang namanya di bulan Ramadan Mas Ade saya berat badan malah jadi naik, itu tidak terjadi. Yang terjadi justru di bulan Ramadan tidak hanya kita mendapatkan kebermanfaatan secara keimanan, betul ya teman-teman, kita mendapatkan kebermanfaatan secara keimunan. Dalam arti apa? Dalam arti ternyata komposisi tubuh kita jadi lebih bagus. Hanya dengan strategi kita pada saat buka, kita sedikit pay attention untuk memilih sumber makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, itu yang akan menjadi momentum bagi kita untuk punya strategi ke depannya mau seperti apa. Ya, selebihnya yang lainnya nanti teman-teman juga pada saat sahur juga nanti punya strategi sendiri. Apakah mau cuma minum air putih aja, apakah hanya konsumsinya cuma protein aja atau lemak aja, silahkan saja ya teman-teman ya. Jadi itu topik selanjutnya lagi ya. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti silakan share materi ini, atau juga teman-teman boleh berkomentar. Ya, kita kreatif dalam berstrategi. Semoga di bulan Ramadan ini kita diberkahi dengan kualitas kesehatan yang lebih baik. Terima kasih teman-teman. Dadah.